Salam. Apa kabar? Siapa diberkati tadi dengan pujian luar biasa ya. Kita semua diberkati di sini. Saya pun sangat berbahagia hari ini diberikan kesempatan dipercayakan untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Hati saya tuh benar-benar berbahagia ya, karena kita bisa berkumpul di tempat ini karena kasih kemurahan Tuhan. Ya. Kita harus tetap bersemangat dan selalu bersemangat. Amin. Katakan, saya harus bersemangat. Ya, puji Tuhan ya. Nah, minggu yang lalu Pak Gembala telah menyampaikan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua harus membimbing anak kita dengan benar ya. Generasi itu masa depan ya. Itulah tugas kita sekarang ini. Dan kemarin juga sampai yang saya kemarin ya, tetap bersukacita di dalam pergumulan. Itu tetap bersemangat dan kuat di dalam pergumulan. Itu ya ujian. Nah, saya tidak jauh, tetap masih ada berkaitan dengan yang kemarin-kemarinnya, yaitu selain kita tetap bersemangat, kita harus terhubung dengan sumber yang benar. Amin. Katakan, saya harus terhubung kepada sumber yang benar. Itu yang harus kita alami hari ini. Ketika kita mengalami suatu ujian atau pencobaan di dalam kehidupan ini, kita harus tetap terhubung di hadapan Tuhan. Amin. Ini pesan Tuhan. Kemarin saya juga ini berulang-ulang kali buat pastikan dalam hati saya, dalam kehidupan saya, ya, bahwa kita hari-hari ini Tuhan mau kita untuk terhubung selalu kepada Tuhan. Kenapa? Yang kemarin sudah pesan, saya bilang, marilah kita bersungguh-sungguh hati, ya, kita memiliki komitmen yang benar ya. Siapa yang sumber yang benar? Kita tahu bahwa Yesus adalah sumber yang benar. Itu ya. Ketika kita terkoneksi, terhubung pada sumber yang benar, maka hidup kita akan selalu benar dan baik. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak terhubung kepada pokok yang benar, sumber yang benar, itu pasti sebaliknya akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Nah, mari kita sebelum kita masuk ke kata saya, kita baca renungan kita tetap dalam Yohanes 15. Ya. Ini pernah saya khotbahkan. Nah, saya ulang kembali ya. Sampai ingat tentang Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan pasal 15 ayat 1 sampai dengan ke-8. Berikutnya itu pokok anggur yang benar. Ya, sudah dapat semuanya? Yang sudah dapat berikan tangannya? Yang di layar? Oke ya, sebelum di layar kita baca sambil waktu berjalan ya, karena ini lumayan panjang ya. Kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1, ayat 15 pasal 1 sampai dengan 8, kita baca bergiliran ya. Pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dialah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuat banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-Ku. Amin. Puji Tuhan ya. Nah, ini siapa sudah membacanya? Pasti kita semua sudah membacanya berulang-ulang ya. Pasti saya juga percaya, semua percaya di sini bahwa pokok anggur yang benar itu adalah Yesus. Amin. Ini ada lagu sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalam Dia. Itu kita itu ranting ya. Yesus adalah pokok. Nah ini Tuhan ingatkan. Nah kita harus tinggal, harus melekat terhubung kepada pokok yang benar. Ketika kita terhubung kepada pokok yang benar, kita akan berbuat. Ya, kita akan berbuat. Begitu juga kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan berbuat. Kalau kita tidak akan berbuat, kalau tidak berbuat, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ya, ranting itu akan dibuang dan dibakar. Nah, hari-hari ini Tuhan ingatkan kita harus bersemangat, ya, jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Itu Tuhan mau, ya. Kata Bu Gembala tadi, dia sakit kemarin, kesaksiannya luar biasa. Ya, karena apa? Firman Tuhan ada di dalam hidup Ibu Gembala, sehingga Tuhan mendengarkan. Amin. Sehingga mukjizat terjadi. Halo. Ya, mukjizat terjadi. Katakan, ketika saya tinggal di dalam Tuhan, mukjizat selalu terjadi. Ya, ketika firman itu ada dalam hidup kita, ya, itu mukjizat selalu terjadi. Apa yang kita mau Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Nah, pertanyaannya hari-hari ini, apa yang kita berbuat selama ini? Apakah kita terhubung kepada pokok yang benar atau kita tidak terhubung? Ya, itu ada pada diri kita masing-masing. Itu ada buahnya dalam kehidupan kita. Ya, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita harus pentingnya ya terhubung kepada sumber yang benar. Nah, kalau hari-hari ini ketika kita tidak terhubung pada sumber yang benar, kita terhubung kepada hal-hal dunia. Contohnya, sekarang dunia lebih canggih ya, banyak tentang TikTok, WA, ya. Sekarang HP, ya kita bisa terhubung situ. Tidak masalah kalau itu memang benar membuat hidup kita terhubung kepada Tuhan. Ya permasalahannya, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita tonton, itu akan menentukan masa depan hidup kita. Ya, ini pentingnya sekali dalam hidup ini ya. Nah, ketika kita bisa terhubung kepada pokok sumber yang benar, ya, maka hidup kita akan selalu baik. Di sini katakan, ya, apa ya yang masuk, ya, akan menentukan apa yang keluar. Ya, apa yang masuk akan menentukan yang keluar. Apa yang kita masukkan ke mata, telinga, hati, pikiran itu juga yang akan keluar melalui mulut dan tindakan sikap kita. Ini kelihatan sekali. Ini saya dari anak saya, pergumulan saya kepada anak saya. Pergumulan anak saya hari-hari ini, saya terlalu terfokus kepada HP, kepada game. Ya, ini pergumulan saya. Bagaimana supaya anak saya terfokus kepada sumber yang benar, supaya yang dilihat itu benar. Ya, kita harus perhatikan sebagai orang tua. Ya, perhatikan anak kita. Begitu diri kita. Ya, kalau semakin baik, berarti hidup kita sudah melakukan yang benar. Ya.
apa yang masuk dalam hidup kita, apakah berasal dari sumber yang baik atau yang jahat. Kalau kita hidup benar-benar terhubung kepada Tuhan, maka kita akan berperilaku baik dan benar. Amin. Itu kita akan apa? Berperilaku baik dan benar. Kita akan selalu bersemangat. Ini Tuhan mau ya. Nah, bahagia hari ini bangkunya terisi penuh ya. Itu Tuhan. Karena saya berjanji sama Tuhan ya. Kemarin sekali saya berbuka firman Tuhan beri bukti. Saya diberikan ya. Diberikan bukti dari kemarin sampai sekarang ya. Apa yang kita minta, apa yang kita mau, itu Tuhan berikan. Ketika Bapak Ibu hadir di sini, saya percaya sekarang apa jadi permasalahan Bapak Ibu. Kalau Ibu sudah datang kepada pokok yang benar, semua pasti mendengar seruan Bapak Ibu dan adik. Amin. Ini saya percaya ya. Nah, pentingnya terhubung kepada sumber yang benar ialah Yesus. Siapa sumber yang benar itu? Yesus Kristus. Sumber yang benar adalah Yesus Kristus. Kenapa kita harus terhubung kepada Yesus Kristus? Karena Dialah sumber segala galanya. Kalau kita tahu dia sumber segala-galanya, berarti kita setiap hari semakin bergairah. Amin. Perjalanan saya di sini percaya Yesus adalah sumber segala-galanya. Salah satunya saya catat di sini adalah sumber kehidupan. Katakan Yesus sumber kehidupan. Nah, coba dibaca di dalam kitab Yohanes ya 4 ayat 13 sampai dengan 14 ya. Di situ dalam Yohanes 4 ayat 13 sampai 14 apa bunyi firman. Nah, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Lanjut. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan kekal. Amin. Ini firman Tuhan. Ketika kita memiliki rasa kehausan, marilah kita datang kepada Yesus, kepada sumber yang benar. Jangan kita datang kepada keinginan diri kita sendiri. Ya, firman Tuhan. Yesus adalah sumber kehidupan. Dialah air kehidupan. Ini saya renungkan, saya baca juga dalam renungan saya tiap hari dalam Yohanes 3:7-39. Dikatakan, akulah air kehidupan. Siapa yang datang kepadaku, ia tidak haus lagi. Amin. Dia akan mengalami kehidupan. Kalau kita sudah tahu Yesus sebagai sumber kehidupan, kita harus tetap melekat terhubung kepada Tuhan Yesus. Terutama hari ini ya, Tuhan Yesus bahagia ya. Nah salah satunya ya, pentingnya kita terhubung kepada sumber yang benar adalah Yesus Kristus. Yesus sebagai sumber kekuatan. Ibu tadi berkata, sudah kemarin saya tuh sudah berdoa bukan ini ya, istri saya. Tuhan, saya sudah berdoa, kenapa saya kok susah tidur? Saya telah berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Apa yang mau terjadi? Atau sama keluarga saya, atau sama jemaat yang di sini? Saya berdoa, berlutut, Tuhan berikan kekuatan. Ketika ada orang yang sakit, yang berdoa, Tuhan pasti sembuhkan. Puji Tuhan. Ternyata ibu gembala, waduh, saya bilang, itulah Tuhan, baik Tuhan. Ketika kita terhubung kepada Tuhan, maka kita akan peka, ya, kan peka pada ibu dan Bu Budi. Itu Tuhan benar beri. Tapi ada percaya.
Ketika kita tetap bersemangat dan kuat, tetap bersukacita, ya, kita tetap melekat di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan ibu. Itu ada bagian kita yang kita lakukan. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Nah, itu dijelaskan dalam Filipi 4 ayat 13 juga dikatakan di situ. Ya, itu Tuhan itu tidak pernah ya memberikan pencobaan atau ujian yang melebihi kekuatan kita. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita itu ujian yang melebihi kekuatan kita. Ya. Ketika kita dicobai, Tuhan sudah memberikan jalan keluarnya. Amin. Tugas kita apa? Tetap bersemangat, tetap kuat, tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap terhubung kepada Tuhan. Ya, Filipi 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jelas firman Tuhan. Sumber adalah Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Ini tetap percaya. Ini saya Tuhan berikan saya juga kemarin waktu sebelumnya menyampaikan firman Tuhan, saya sering diberikan angka. Tapi saya cari firman Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus itu selalu setia. Dia adalah sumber kekuatan. Segala perkara apa yang ada dalam hidup kita Tuhan pasti berikan. Yang tugas kita tetap bersemangat. Amin. Tugas kita tetap melekat di hadapan Tuhan. Karena Yesus adalah pokok yang benar. Amin. Itu. Nah, diingatkan itu. Nah, selain itu apa? Pentingnya kita terhubung kepada sumber yang benar. Kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kebijaksanaan. Amin. Ini luar biasa. Yesus adalah sumber kebijaksanaan. Dia sumber hikmah, sumber kebijaksanaan. Ini sangat diperlukan buat anak-anak. Kita percaya Yesus adalah sumber kebijaksanaan. Kemarin sudah saya khotbahkan ini dalam Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 5. Itu tetap bersukacita dalam pertemuan. Coba dibuka dalam Yakobus 1 ayat 5. Nah, firman Tuhan katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Amin. Datang kepada Tuhan Yesus, Dia akan memberikan sumber kebijaksanaan dalam hidup kita. Ya, dalam melakukan kehidupan, dalam menghadapi kehidupan hari-hari ini, kita selalu mengambil keputusan. Amin. Ketika keputusan itu benar, maka hidup kita akan bahagia. Tetapi ketika kita salah mengambil suatu keputusan, hidup kita akan semakin hancur. Ya, makanya kita sangat diperlukan dengan kebijaksanaan agar kita tidak salah mengambil suatu keputusan. Datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Aku percaya, berlutut di hadapan Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Ada Yesus adalah sumber kebijaksanaan. Ya, Roh Kudus yang akan membimbing, ya, menuntun setiap keputusan kita yang benar ketika kita datang di kaki Tuhan Yesus. Amin. Dan Bapak Ibu sekarang datang ke sini, saya percaya ketika Bapak Ibu mengambil satu keputusan, Tuhan pasti berikan jalan keluar. Pasti keputusan itu berasal dari Tuhan. Ya, percaya ya. Nah, kalau kita salah mengambil keputusan, ada risiko yang harus kita hadapi. Ya, jangan sampai salah mengambil keputusan ya, tetap datang di hati Tuhan. Bahwa Yesus adalah sumber kebijaksanaan. Karena tanpa hikmat dan kebijaksanaan, kita akan salah mengambil keputusan. Ya. Nah, pertanyaannya,
Hari-hari ini kita harus tetap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Apa yang harus kita perbuat untuk mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan? Dari mana? Tetaplah setia membaca firman Tuhan. Amin. Apa? Tetap setia membaca firman Tuhan. Itu. Kalau kita tidak terkoneksi kepada firman, ya, lebih baik kita terkoneksi kepada hal-hal dunia sekarang, ya. Maaf ya, seperti TikTok itu boleh. Tetapi kalau kita tetap baca firman Tuhan, agar apa? Kita tidak tersesat. Amin. Karena pengajaran sekarang banyak membingungkan. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Pertanyaannya mana yang benar? Yang benar adalah firman Tuhan. Itu ya. Tetap mengagungkan memuliakan nama Tuhan. Dia akan membuka pintu gitu. Itu ketika saya merenungkan firman Tuhan juga, saya nggak ngerti, itu saya memuji Tuhan aja. Ketika saya memuji Tuhan, saya mendapatkan kehadiran di situ. Itu pengalaman hidup saya ya. Nah, firman Tuhan adalah berita dan terang bagi kita. Firman berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu membaca firman Tuhan. Ini nyanyikan terus setiap hari. Firman Tuhan, itulah kita. Nah, tugas kita hari-hari ini yang paling penting ya. Buat anak-anak kita kemarin sudah sampaikan kepada gembala ya. Bahwa tugas kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak-anak. Begitu hidup kita harus memperhatikan firman Tuhan. Coba kita baca dalam janji Tuhan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ya, ayat 8. Nanti dibaca semuanya itu ya, karena waktunya sangat dekat ya. Nah, dalam Yosua 1 ayat 8 apa bunyinya firman Tuhan di situ? Ya, siapa bisa baca? Yosua pasal 1 ayat 8. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Dia firman Tuhan jadi Tuhan ya. Ini yang saya pegang tiap hari di firman. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mengerti, kita akan mendapat kebijaksanaan. Kita akan melakukan satu tindakan itu dengan hati-hati. Amin. Maka hidup kita akan selalu beruntung. Dikatakan itu kita tidak boleh menyimpan perkara atau berpikir. Kita tetap lurus, yaitu dengan firman Tuhan kepada pokok sumber yang benar. Kita tetap terhubung kepada pokok yang benar adalah Yesus. Itu pentingnya. 3 hal kita percaya tadi bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Yang pertama, Yesus adalah sumber kebijaksanaan. Yesus adalah sumber kehidupan. Yesus adalah sumber kekuatan. Amin. Ini lakukan bagian kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita terhubung, terkoneksi dengan sumber yang benar? Bagaimana caranya hari-hari? Apa yang kita perbuat? Salah satunya kita tetap berdoa. Amin. Tetap berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mengatakan 2 kata, tetaplah berdoa. Siapa yang selalu berdoa? Amin. Bangun pagi, ya, mau lakukan tugas pekerjaan, awali dengan doa. Saya percaya, kalau kita awali dengan doa, apapun yang terjadi itu pasti baik. Amin. Karena kita sudah terhubung pada waktu yang benar. Walaupun dengan keadaan tidak baik, tapi kita percaya pasti Tuhan Yesus itu baik. Itu saya berusaha. Saya luangkan waktu itu 1 menit, mau 15 menit sampai 30 menit. Walaupun saya dikasihkan suatu pekerjaan, kita tetap utamakan belajar berdoa, tetap belajar apa yang terjadi. Semua yang kita perbuat itu dibuat cepat. Percepatan itu terjadi. Amin.
ketika kita selalu berdoa. Nah, kalau kita tidak pernah berdoa, bagaimana kita bisa terhubung kepada Tuhan? Terhubung kepada pokok yang benar. Karena doa itu adalah komunikasi kita sebagai orang yang percaya. Amin. Dan tetap berdoa dan selalu berdoa. Ini saya diingatkan di Wahyu kemarin. Bangkit balik, semangat, semangat itu di hati saya. Makanya saya sama istri saya itu, jam berapa saya berusaha sama istri saya. Harus kita berjaga-jaga, gue bilang itu. Karena ini pesan Tuhan, kita tetap berdoa. Ya, jadi dikatakan juga dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, ketika kita sudah berdoa apa yang kita dapat. Ya, di situ ya. Coba dibuka dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Nah, ini ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya. Pasti dia mendengarkan. Seruan doa kita, Tuhan berikan yang terbaik. Lanjut. Ya. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Ini Tuhan. Tetaplah berdoa, tetaplah berseru, sungguh-sungguh berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memberikan jawaban. Ini saya alami. Dulu saya mau ketergantungan obat, puji Tuhan saya tidak. Kan Tuhan dengan seruan saya. Begitu juga orang tua saya yang sakit-sakitan. Puji Tuhan sekarang tidak mengalami damai sejahtera sekali. Karena dia melihat anaknya. Ketika kita melakukan pada sumber yang benar, apa yang ada dalam hidup kita itu pasti yang jelek itu pasti hilang. Ya, pasti ya. Karena kita sudah melakukan pokoknya sumber yang benar. Itu. Kalau ada penyakit dalam hidup kita, apa ada sesuatu tidak baik dalam hidup kita, pasti hidup kita semakin hari semakin baik. Amin. Semakin hari semakin baik, bukan semakin hari semakin itu kita lihat di situ nanti ya. Nah, jelas ya. Salah satu kita ya terkonek atau terhubung kepada Tuhan adalah tetaplah berdoa. Nah, itu caranya. Yang pertama, yang kedua melalui firman Tuhan. Tadi ya, bila firman ada di dalam mintalah apa saja maka ya apa tadi melalui firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 10 bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya ini ya, ingat firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan ini, kita harus selalu membaca firman Tuhan. Pasti jalan kita lurus, terang. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, sekarang banyak lagi ya, gak ada kesempatan. Kita download aja tuh firman yang sudah ada musik itu, kami bekerja. Itu saya. Ketika saya baca firman Tuhan, saya ya hari-hari ini saya belajar juga ikut pendidikan PDP. Itu sangat padat sekali, ya, sangat padat sekali. Dan saya membagi bagian saya itu bekerja, mana saya bekerja, mana saya belajar. Itu padat sekali. Tapi bagaimana cara ini supaya aku tidak tertinggal pada firman Tuhan? Banyak caranya. Amin. Tuhan sudah permudah. Masalahnya kita mau atau tidak itu pilihan sama kita. Kalau kita mau, maka kita akan mengalami keberhasilan. Kalau kita tidak mau, pilihan itu sendiri. Ini firman Tuhan, ini pesan Tuhan sungguh berbahagia. Nah, dikatakan Tuhan juga di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai 11, ya. Coba dibuka di situ Yesaya 55 10 dan 11. Ya, kita baca firman Tuhan ya. Nah, ya, Yesaya ya 55 dan 11 ininya. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan
Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Ya, kita tetap ya merenungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Dan itu jelas tadi juga dalam ya Yohanes juga tadi ini pernah kita baca dalam Yohanes 15 tadi ya ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ini firman Tuhan. Terus, nah, apa yang kita lakukan dalam hari ini? Kita harus selalu baca kitab suci. Itu salah satunya kita bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, pasti kita berbuah. Ada dalam kitab ini, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Coba lagi, ayo sama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Ini ya, tugas kita itu baca kitab suci ya. Bukan kita terkoneksi gini, oh, kayak baca sini, oh, saya nggak berkati, saya nggak bertumbuh di situ. Lo bagian kita lakukan nggak? Kalau udah bagian kita lakukan, kita baca kitab suci, doa tiap hari, pasti kita akan bertumbuh. Amin. Pasti ada Pak Gembala, menegur kita semua. Saya percaya. Saya sering ditunggu Pak Gembala. Ya, saya sering juga ditunggu Pak Gembala. Dulu seperti itu. Di SMS Pak Gembala. Wih, senang hati saya. Karena Pak Gembala mengingatkan. Ya, itu. Dan saya puji Tuhan. Selama ini saya dipercaya lagi berdiri di sini dan saya mengalami perjumpaan pribadi kepada Yesus. Amin. Kalau saya di sini, saya bertemu pada Bapak Ibu, pada rekan-rekan di sini. Saya bisa berjumpa kepada Tuhan Yesus. Saya bisa mendengarkan suaranya. Ya, saya mengalami kuasa dan keajaiban. Kenapa? Karena saya baca kitab suci, doa tiap hari, datang ke gereja, didoakan Pak Gembala, percayakan berdoakan, dan saya bisa melakukan pribadi bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Amin. Jangan lakukan lagi. Saya percaya. Jangan lakukan. Bagian kita melakukan. Itu bagian kita. Kalau kita tidak melakukan, saya percaya waktu kita sudah terpilih. Kita tetap tinggal yang gelap, di jalan yang gelap. Itu tugas kita melakukan. Karena nama kita sudah terdaftar di surga, di buku kehidupan. Baca kitab suci, doa tiap hari, pasti kita akan bertumbuh. Amin. Nah, salah satunya, ya, bagaimana caranya kita terhubung, terkoneksi atau selalu berangkat dari Tuhan pada sumber yang benar? Kita harus tetap apa? Melalui komunitas yang benar. Apa tadi? Melalui komunitas yang benar. Nah, ya, apa yang dapat kuat di grup sekarang? Apa yang ditonton sekarang? Ya, apa yang kita berbuat sekarang? Nah, kita harus membangun komunitas. Konsep. Ini saya ingin seperti itu. Ya, nah salah satunya kita tetap melekat di hadapan Tuhan, tetap beribadah ya. Jangan tinggalkan Yesus. Ini yang pesan yang luar biasa yang saya baca tadi malam ya. Itu di dalam Ibrani 10 ya. Ayat 20 Ibrani 10. Itu pesan sangat penting dalam hidup kita hari ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu baca dari ayat 19 sampai dengan 39 di sini ya. Itu sangat luar biasa. Tapi saya baca dalam Ibrani ayat 10 24 25 bunyinya coba kalian baca. Nah, satu jemaat biar kita aktif ya, biar Ibrani 10 ayat 24 dan 25. ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya. Jangan ada duanya. Amin. Ini sering dikirim sama Pak Gembala setiap hari Minggu. Amin. Seperti lakukan tiap hari.
kita saling menasihati, saling menguati, ya, kita saling membangun, ya. Kalau ada rekan-rekan umat juga, kita ayo, kita bangkit, mari kita beribadah, ya, kita ingat hari Minggu, kita sucikan, ketika kita bisa mengutamakan Tuhan, makanya apa yang kita mau Tuhan pasti beri. Ini kadang-kadang saya pun nggak minta tuh Tuhan tahu. Amin. Ayo, siapa mau setia, siapa komitmen, ya, itu kita Tuhan lihat. Ketika kita komitmen di hadapan Tuhan, kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan juga bersungguh-sungguh di dalam hidup kita. Dia juga komitmen dalam hidup kita. Ya, walaupun kita tetap setia, bagian kita harus. Amin. Tetap apa? Memiliki komunitas iman yang benar. Amin. Ini salah satunya. Kalau kita mau terhubung kepada Tuhan, cari komunitas yang benar. Ya, komunitas itu sangat penting menentukan hidup kita. Ketika kita salah memiliki komunitas, kita juga akan hancur. Ya, hati-hati ya, tetap baca firman Tuhan. Nah, tadi saya bicara tentang bagaimana caranya kita terhubung dengan sumber yang benar. Yaitu salah satunya kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman Tuhan, dan kita tetap memiliki komunitas iman yang benar. Ya, yang ini lagi, bagaimana caranya menghindari sumber yang sama? Nah, ini ada lagi tadi yang benar, sekarang yang salah. Nah, harus kita ngerti ya. Bagaimana caranya menghindari sumber yang salah? Yaitu harus kita perbuat apa? Coba kita baca di dalam Matius 7 ayat 15 sampai ayat 20. Baca Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Oke, siapa yang membaca? Matius pasal 7 ayat 15 sampai dengan 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dari mana? Dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Itu, ya. Kita harus mengenali sumber yang tidak benar, ya. Ya, kita harus mengenali sumber yang tidak benar, ya. Ini, ketika kita mau, ya, terhindar kepada sumber yang salah, kita harus mengenali dari buahnya kita. Ketika kita berteman, ya, dalam komunitas dari pribadi yang benar, ingat, pribadinya ada kasih atau tidak, pribadinya suka ngomongin atau tidak. Ya. Tugas kita itu melakukan bagian kita. Ya. Tugas kita itu melakukan bagian kita. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah Yesus, karena Dia adalah sumber pokok yang benar. Amin. Itu bagian kita. Dari buahnya lah kamu tahu. Ketika kita juga membaca, menonton, atau mengikuti ibadah oleh segala macam, dari buah kita ada. Seperti saya tadi bilang, saya dari mana? Dari buahnya. Ketika kita sudah berdoa atau mengikuti komunitas, tetapi kalau sikap kita tidak berubah, pertanyaan besar, apakah sudah saya benar? Itu ada pada diri kita masing-masing, ya. Kalau hidup kita semakin hari berubah, semakin hari semakin baik, semakin hari itu ada kasih, ya, semakin kita lemah lembut, rendah hati, ya.
Di situ kita dengan seperti saya di depan ini ya. Memang firman Tuhan dibaca, tapi Bapak itu perhatikan dua kehidupan saya. Di atas mimbar ini nggak semudah yang kita omongin ya, karena menjadi satu perangkat. Aku nggak bermain aja, mau main-main. Saya banyak salah, tapi saya belajar melakukan yang terbaik. Amin. Dari buahnya nanti kita tahu. Tetap berhati ya. Nah, setiap perkataan yang keluar itu berasal dari hati setiap orang. Ya, kita lihat apa yang diucapkan, apa yang perkataan kita. Hati-hati. Kalau kita salah mengenali sumber yang benar, maka hidup kita akan berhancur. Ini besar tetap ya, makanya kita tetap ya melekat kepada sumber yang benar. Amin. Tetap melekat sumber benar bahwa Yesus adalah pokoknya yang benar ya. Nah, kedua, bagaimana caranya menghindari sumber yang salah? Menjaga diri dari pengaruh negatif. Amin. Menjaga diri dari pengaruh negatif. Hidup kita harus selalu positif. Salib itu karena tambah. Berarti kita harus hidup berpikir yang baik. Itu aja dalam hati kita, respon kita. Gitu ya. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 33 situ dikatakan, janganlah kamu sesat ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin ya. Hati-hati ya. Jelas dalam 1 Korintus 15 ayat 3, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jaga pergaulan ya. Dalam Amsal 13 ayat 20, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang tua akan menjadi marah. Ini pesan Tuhan ya, tetap jaga pergaulan ya, tetap ya. Nah, dalam Amsal 4 ayat 14 sampai 15, nah, janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Nah, ini ya, ini pesan-pesan Tuhan hari ini ya. Nah, firman Tuhan luar biasa mengingatkan kita bahwa hidup kita harus melekat kepada sumber yang benar. Ingat ya, kita harus hidup benar ya. Kita harus menjaga hati kita ya. Apa yang kita tonton, apa yang kita lihat ya, kepada siapa berkata ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Buat pujian dan musik di sini, firman Tuhan mengingatkan hari ini, marilah kita tetap terhubung kepada sumber yang benar ya, karena itu sangat penting dalam kehidupan kita hari-hari, bahwa Yesus adalah sumber yang benar, karena Yesus adalah sumber kehidupan, Yesus adalah sumber kekuatan, Dia adalah sumber kekuatan dalam hidup kita ya. Kita tetap memiliki hubungan dengan baik dengan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat lagu pujian.